Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Aziza R. Kasim dengan NIM 0430242547. Saya mahasiswa program studi biologi, jurusan biologi Universitas Negeri Gorontalo, angkatan 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur, morfologi, dan anatomi dari tumbuhan Amaranthus spinosus atau yang biasa kita kenal dengan bayam berduri. Tumbuhan bayam berduri sering ditemukan tumbuh liar di sekitar kita, namun memiliki ciri khas unik berupa duri tajam di ketiak daunnya. Meskipun sering dianggap gulma, bayam berduri sebenarnya memiliki struktur tubuh yang menarik untuk dipelajari, mulai dari akar, batang, hingga daunnya. Sebelum kita membahas tentang struktur, morfologi, dan anatomi dari bayam duri, kita harus mengetahui klasifikasi ilmiah dari bayam duri tersebut. Selanjutnya, morfologi organ vegetatif. Organ vegetatif meliputi akar, batang, dan daun. Untuk akar sendiri, yaitu sistem akar tunggang atau radix primaria, memiliki akar utama yang kuat dan cabang akar lateral, berfungsi menyerap air dan mineral serta menopang tanaman. Yang kedua ada batang. Batangnya tegak, bercabang, dan berwarna hijau hingga kemerahan. Permukaan batangnya halus, memiliki duri tajam di ketiak daun, yaitu ciri khas tersendiri dari tanaman bayam berduri. Dan juga termasuk batang herbaceous, yaitu batang lunak. Selanjutnya ada daun. Daun tersebut merupakan daun tunggal, bentuknya bulat telur sampai lonjong. Ujung daunnya meruncing, tepinya rata, dan pertulangan daunnya menyirip. Tersusun berseling atau alternate pada batang, dan warnanya hijau muda hingga hijau tua. Untuk anatomi dari akar, batang, dan daun, anatomi akar terdiri dari epidermis, yaitu lapisan luar berfungsi menyerap air, korteks, jaringan parenkim sebagai tempat penyimpanan. Yang berikut ada endodermis, mengatur masuknya air ke silinder pusat. Yang berikut ada silinder pusat atau stel. Yang berikut ada xilem, mengangkut air dan mineral. Yang berikut ada floem, mengangkut hasil fotosintesis. Pada dikotil, xilem berbentuk seperti bintang. Yang berikut anatomi batang, yaitu tersusun atas epidermis sebagai pelindung luar, korteks sebagai jaringan penyokong dan penyimpanan, berkas pembuluh vaskuler tersusun melingkar, yaitu xilem bagian dalam dan floem bagian luar. Yang berikut ada kambium, itu memungkinkan pertumbuhan sekunder. Yang berikut, jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim yang ada di bagian tertentu. Yang terakhir yaitu anatomi daun, terdiri dari epidermis atas dan bawah dengan stomata, terutama di bawah. Mesofil, jaringan palisade, tempat utama fotosintesis, jaringan spons untuk pertukaran gas, berkas pembuluh yaitu xilem dan floem, dan termasuk daun tipe dorsiventral, yaitu dikotil, daun dikotil. Dilihat dari struktur morfologi akar dari tanaman bayam berduri, tanaman bayam berduri ini memiliki struktur akar yang sehat. Dilihat dari cirinya, akar tersebut memiliki warna yang cerah, tidak memiliki bau yang busuk, teksturnya keras, tidak lembek, itu menandakan bahwa akarnya tergolong sehat. Baik teman-teman, itulah video penjelasan singkat tentang struktur, morfologi, dan anatomi dari tumbuhan Amaranthus spinosus atau bayam berduri. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bayam duri adalah tumbuhan dikotil yang memiliki ciri khas duri pada batangnya dengan struktur organ vegetatif yang lengkap dan berfungsi penting dalam pertumbuhan dan kehidupannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Nur Aziza R. Kasim mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin Bapak Ibu dosen serta asisten laboratorium, perkenalkan nama saya Fathia Ramadhani Ibrahim dengan NIM 043024250038 dari kelas B Program Studi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai morfologi dan anatomi organ vegetatif pada tanaman tomat atau yang memiliki nama ilmiah yaitu Solanum lycopersicum. Sebelum masuk ke pengamatan, saya akan membahas sedikit tentang pengertian dasarnya. Yang pertama yaitu organ vegetatif. Organ vegetatif adalah bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup, bukan untuk perkembangbiakan generatif. Organ ini meliputi akar, batang, dan daun. Yang berikut morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar atau penampilan fisik dari tumbuhan tersebut yang bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Sedangkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam atau jaringan penyusun tubuh tumbuhan yang pengamatannya biasanya memerlukan bantuan alat seperti mikroskop. Berdasarkan sistem klasifikasinya, tanaman tomat dikategorikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanaceae, famili Solanaceae, genus Solanum, dan spesies Solanum lycopersicum L. Baik, mari kita mulai dari organ yang pertama, yaitu akar. Pada tanaman tomat, jenis akarnya termasuk akar serabut, atau jika masih muda bisa juga terlihat akar tunggang yang bercabang banyak. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara serta menegakkan tubuh tanaman. Bagian-bagian morfologi akar yang dapat kita amati antara lain yaitu ada leher akar, bagian yang terhubung langsung dengan batang. Yang berikut ada batang akar, bagian utama yang agak keras. Yang berikut ada cabang akar, yaitu percabangan dari akar utama. Dan berikut ada rambut akar, bagian halus yang berfungsi untuk memperluas penyerapan. Dan yang terakhir yaitu ada ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar untuk melindungi saat menembus tanah. Selanjutnya adalah batang. Batang pada tanaman tomat tergolong jenis batang basal atau herbaceous, artinya lunak, berwarna hijau, dan berkambium tetapi tidak sekuat kayu, serta memiliki bulu-bulu halus. Secara morfologi, pada batang ini kita bisa melihat struktur seperti yang pertama itu ada ruas, yaitu bagian batang yang membesar. Yang berikut ada buku, yaitu titik tempat keluarnya daun atau cabang. Dan yang berikut itu tunas apikal, yaitu tunas di ujung batang untuk pertumbuhan memanjang. Berikutnya adalah daun. Tanaman tomat memiliki daun tunggal namun tersusun majemuk mirip. Secara morfologi, pada daun ini kita bisa melihat struktur seperti bentuk daun yaitu oval hingga memanjang, tepi daun yang bergerigi atau berinjit, ujung daun yang meruncing, tertulangan daun yang mirip, serta warnanya hijau segar dengan permukaan yang sedikit kasar dan berbulu. Selanjutnya kita masuk ke pengamatan bentuk dalam yaitu anatomi. Yang pertama, anatomi akar. Pada sayatan melintang akar terlihat struktur jaringan dari luar ke dalam sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan piliferous atau epidermis yang merupakan lapisan terluar yang memiliki bulu akar yang berfungsi memperluas penyerapan air dan mineral. Yang berikut ada korteks, yaitu jaringan dasar yang terletak di bawah epidermis berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang berikut ada endodermis, yaitu lapisan sel yang membatasi antara korteks dan silinder pusat yang berfungsi sebagai pengatur aliran zat. Yang berikut ada perisikel, jaringan yang terletak di dalam endodermis, tempat terbentuknya akar cabang. Yang berikut ada pembuluh angkut, yang terdiri dari silen yang berwarna lebih gelap dan berfungsi mengangkut air, serta floem yang terletak di antaranya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang berikut ada kambium, jaringan meristem yang terletak di antara silen dan floem menyebabkan pertumbuhan sekunder atau penggemukan akar. Kedua yaitu anatomi batang. Pada sayatan melintang batang, struktur jaringannya terdiri dari yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar sebagai pelindung. Yang kedua ada korteks, yaitu jaringan di bawah epidermis. Yang ketiga ada endodermis dan perisikel, yaitu lapisan pembatas dan pelindung bagian dalam. Yang keempat ada ikatan pembuluh yang tersusun melingkar dan teratur yang terdiri dari silem, yaitu bagian yang berfungsi mengangkut air, floem, bagian yang berfungsi mengangkut zat makanan, kambium, yang terletak di antara keduanya yang menyebabkan batang membesar.
Yang berikut ada empulor, yaitu bagian paling tengah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan terdapat jari-jari empulor yang menghubungkan bagian dalam dan luar. Ketiga, yaitu anatomi daun. Pada sayatan daun, terlihat struktur jaringan yang sangat khas, yaitu yang pertama ada kutikula dan epidermis, terdapat di bagian atas dan bawah sebagai pelindung. Pada epidermis bawah terdapat stomata yang dilengkapi dengan sel penjaga untuk pertukaran gas dan pengaturan penguapan. Yang berikut ada jaringan mesofil, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada jaringan tiang atau palisade, yang tersusun rapat di bagian atas, kaya akan kloroplas sebagai tempat utama fotosintesis. Yang kedua ada jaringan bunga karang atau spons, yang tersusun longgar di bagian bawah, yang memudahkan pertukaran gas CO2 dan O2. Yang berikut ada berkas pembuluh angkut yang terdiri dari silen di bagian atas dan floem di bagian bawah yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi ke seluruh bagian daun. Demikianlah hasil pengamatan morfologi dan anatomi organ vegetatif pada tanaman tomat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang struktur tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randan Gobel dengan NIM 0430 2425 059. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengamatan organ vegetatif, khususnya anatomi dan morfologi pada tumbuhan pepaya. Baik, kita mulai dulu dari pengertian morfologi tumbuhan. Jadi, morfologi tumbuhan adalah cabang biologi yang mempelajari bentuk luar dan struktur tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Setelah kita mengetahui pengertian morfologi tumbuhan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tumbuhan tersebut dikelompokkan melalui taksonomi, khususnya pada tumbuhan pepaya. Jadi, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Nah, untuk lebih memahami taksonomi, kita bisa melihat klasifikasi para tumbuhan pepaya atau nama ilmiahnya Carica papaya. Pepaya sendiri termasuk ke dalam kingdom plantae, artinya pepaya merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, divisi Angiospermae, yaitu tumbuhan berbunga yang memiliki biji tertutup. Pepaya sendiri masuk ke dalam kelas Dicotyledon, yang artinya ditandai dengan memiliki dua keping biji serta akar tunggang. Yang keempat, ordonya Brassicales, yaitu kelompok tumbuhan berbunga dengan ciri tertentu dalam struktur bunga dan bijinya. Yang kelima, pepaya sendiri masuk ke dalam kelompok Caricae, yaitu kelompok tumbuhan yang umumnya memiliki batang lunak dan mengandung getah. Yang terakhir, spesies, yaitu Carica pepaya, nama ilmiah dari tumbuhan pepaya itu sendiri. Setelah itu, kita bahas organ vegetatif. Jadi, organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Kalau kita lihat lebih spesifik, sekarang kita bahas jenis akar pada pepaya. Nah, pepaya memiliki akar tunggang karena termasuk tumbuhan dikotil. Akar utamanya tumbuh ke bawah dan memiliki cabang-cabang. Kalau dilihat dari bentuk luarnya atau morfologinya, akar pepaya berwarna putih kekuningan, tidak memiliki ruah dan daun, serta tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat hara. Selain akar, kita juga bisa mengamati bagian daun. Daun pepaya berbentuk mencari, berukuran besar, berwarna hijau, dan memiliki tangkai yang panjang. Tulang daunnya menyebar seperti jari tangan dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang terakhir, kita masuk ke bagian dalam akar atau anatominya. Pada anatomi akar terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terdiri dari silen dan floem. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai organ vegetatif, anatomi, dan morfologi pada tumbuhan pepaya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Thank you.
Kenalin, nama saya Intan Mulyati Nur Nasaru dengan NIM 0430242541. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai hasil pengamatan dari organ vegetatif dan morfologi tumbuhan, khususnya tumbuhan petai Cina. Jadi tanaman petai Cina merupakan tanaman kacang-kacangan yang dikotil. Ciri-cirinya akar tunggang, batang berkayu, dan daunnya menyirip ganda. Kalau dilihat dari klasifikasi ilmiahnya, bagaimana sih pengelompokan petai Cina dalam taksonomi? Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu taksonomi? Menurut Carolus Linnaeus, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan, penamaan, dan identifikasi makhluk hidup sesuai persamaan cirinya. Jadi, kalau ada persamaan atau bentuk dari suatu makhluk hidup, kita bisa mengelompokkannya menjadi taksonomi. Itu sesuai dengan urutan dari taksonomi, mulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi ada 7 pengelompokan taksonomi dari klasifikasi ilmiah. Di sini ada klasifikasi ilmiah dari petai Cina. Yang pertama ada kingdom, yaitu Panthera. Yang kedua ada divisi, yaitu Magnoliophyta. Yang ketiga ada kelas, yaitu Magnoliopsida. Yang keempat ada ordo, yaitu Fabelas. Yang kelima ada family, yaitu Fabaceae. Yang keenam ada genus, yaitu Leucena. Dan yang ketujuh itu ada spesies, dan dimana Leucena leucocephala. Jadi itu adalah klasifikasi ilmiah dari petai Cina. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu botani yang mempelajari mulai dari struktur, bentuk, dan susunan luar tumbuhan. Morfologi tumbuhan sendiri mempelajari tentang bagian-bagian luar tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Nah, kalau pada petai Cina, hal yang kita amati sekarang yaitu mulai dari akar tunggang, batang berkayu, dan bentuk daun yang dimana bentuk daunnya tersebut adalah bentuk menyirip ganda, seperti yang saya tunjukkan pada gambar di samping ini. Selain morfologi tumbuhan, ada juga namanya anatomi tumbuhan sama organ vegetatif tumbuhan, yang dimana anatomi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur bagian dalam tumbuhan seperti jaringan dan sel akar, sel batang, dan sel daun. Contoh dari anatomi tumbuhan seperti epidermis, korteks, xilem, dan floem. Kalau pada organ vegetatif tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan kehidupan tumbuhan. Contoh dari organ vegetatif tumbuhan itu seperti akar, batang, dan daun. Nah, sekarang kita masuk pada jenis dan bagian akar pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan petai Cina. Gambar di samping menunjukkan gambar akar tunggang. Yang perlu kalian ketahui, akar tunggang merupakan satu akar utama yang besar dan kuat, yang dimana memiliki cabang akar kecil yang terletak pada samping akar utama. Fungsi dari akar tersebut adalah sebagai penopang tubuh tumbuhan. Selain batang, akar juga berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Selain itu, sebagai tempat penyerapan air dan nutrisi, dan yang terakhir sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya itu ada bagian akar tumbuhan, dari mana ada leher akar, ada rambut akar, cabang akar, ujung akar, dan tudung akar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian batang. Petai Cina memiliki batang berkayu, tumbuh tegak, dan memiliki banyak cabang. Dan warna dari batang petai Cina sendiri kalau masih muda berwarna hijau, sedangkan tua ia memiliki warna kecoklatan dan agak sedikit kasar batangnya. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu daun. Daun petai Cina merupakan daun menjemuk menyirip ganda dengan ukuran kecil-kecil dan tersusun berdasarkan pada satu tangkai daun. Daunnya berwarna hijau, berbentuk lonjong, dan memiliki tulang daun menyirip. Jenis daunnya termasuk daun menjemuk karena satu tangkai daun memiliki banyak anak daun.
ini adalah hasil pengamatan dari anatomi akar, batang, dan daun bila kita amati dengan menggunakan mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Alwi dengan NIM 0430 2425 034. Saya dari kelas B angkatan 25 program studi biologi. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan dengan judul Pengamatan organ vegetatif dan morfologi pada tumbuhan cabai rawit, yaitu Capsicum frutescens. Sebelum masuk ke pengamatan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu organ vegetatif dan apa itu morfologi tumbuhan. Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Organ ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar tumbuhan yang bisa kita lihat secara langsung. Cabai rawit atau tanaman Capsicum frutescens termasuk tumbuhan dikondil yang tumbuh seperti semak dan memiliki percabangan yang cukup banyak. Nah, taksonomi tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnolipita, kelas Magnolipsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, dan spesies Capsicum frutescens. Selanjutnya, pengamatan organ vegetatif di bagian akar. Akar cabai rawit ini termasuk akar tunggang. Secara morfologi, terdapat satu akar utama yang tumbuh ke dalam tanah dengan akar lateral dan akar kecil yang menyebar ke samping. Akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara serta menopang tanaman. Secara anatomi, akar tersusun atas epidermis di bagian luar, korteks, endodermis, dan di bagian tengah terdapat xilem serta floem. Selanjutnya pada bagian batang, di mana batang cabai rawit ini berbentuk bulat, warnanya hijau sampai hijau tua, dan di bagian bawah terlihat kecoklatan. Batang ini tumbuh tegak, lalu bercabang ke berbagai arah hingga terlihat cukup rimbun. Kalau dilihat dari preparat batang, bagian paling luar adalah epidermis. Di dalamnya ada korteks, dan di bagian tengah tersusun atas jaringan pengangkut yang membentuk lingkaran. Terdiri dari floem di bagian luar, cambium di tengah, dan xilem di bagian dalam. Dan ada juga bagian paling tengahnya adalah empulur. Pada bagian daun pada tanaman cabai rawit ini termasuk daun tunggal dan tersusun berseling di sepanjang batang. Bentuknya ada yang bulat telur sampai agak memanjang, dengan ujung yang melincing dan tepi yang rata. Permukaan daun terlihat halus dan di bagian tengah ada tulang daun utama dengan cabang ke samping, jadi termasuk tulang daun yang mirip. Pada preparat melintang daun, terlihat lapisan paling atas adalah epidermis atas yang dilapisi titik tulang. Di bawahnya ada jaringan palisade yang tersusun rapat dan banyak mengandung kloroplas. Lapisan paling bawah adalah epidermis bawah yang biasanya memiliki lebih banyak stomata. Jadi, itulah hasil pengamatan saya tentang organ vegetatif dan morfologi tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens, mulai dari akar, batang, dan daunnya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Olviolii dengan NIM 0430242531. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari kelas B, Angkatan 2025. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan organ vegetatif dan morfologi pada tumbuhan
singkong, yang dimana nama ilmiahnya adalah Manihot esculenta. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu morfologi tumbuhan. 2,000 years Morfologi later. tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur luar tumbuhan pada tanaman singkong. Morfologinya meliputi akar yang membentuk umbi, batang berkayu, dan daun yang menjari. Morfologi membantu mengenali ciri serta bagian-bagian tanaman singkong. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi taksonomi singkong, yaitu ada Kingdom Plantae, ada divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot esculenta crans. Taksonomi tersebut dijelaskan berdasarkan sistem klasifikasi ilmiah oleh Heinrich Johann Nepomuk von Crans. Berikutnya adalah organ vegetatif pada singkong. Yang pertama ada akar. Singkong memiliki akar tunggang yang berkembang menjadi akar umbi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan berupa pati. Yang kedua ada batang. Batang singkong berbentuk silindris berkayu dan memiliki ruas yang jelas. Yang ketiga ada daun. Daun singkong merupakan daun tunggal yang bertangkai panjang dan berbentuk menjadi. Warna daun umumnya hijau dengan helai daun terbagi menjadi beberapa lobus. Pada singkong, bagian terlihat seperti buah. Di akar sebenarnya bukan buah melainkan umbi akar. Umbi tersebut terbentuk karena akar mengalami pembesaran untuk menyimpan cadangan makanan berupa pati. Contohnya seperti ini. Jadi, singkong menyimpan hasil fotosintesis di akar sehingga akar menjadi besar dan berdaging. Berikutnya bagian-bagian akar pada singkong. Singkong memiliki jenis akar tunggang. Akar utamanya tumbuh ke bawah, lalu bercabang menjadi akar-akar kecil. Beberapa akar akan membesar dan berubah menjadi umbi akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian-bagian akar pada singkong terdiri dari leher akar, yaitu bagian penghubung antara batang dan akar. Terus yang kedua, akar utama, akar tunggang, akar pokok yang tumbuh ke bawah. Yang ketiga, akar cabang, cabang dari akar utama. Yang keempat, akar serabut kecil. Kalian mau lihat akar serabut kecil seperti ini. Membantu menyerap air dan mineral dari tanah. Terus yang kelima, umbi akar. Akar yang membesar untuk menyimpan cadangan makanan berupa pati. Terus ujung akar, bagian akar yang terus tumbuh menembus tanah. Terus yang ketujuh, tudung akar. Melindungi ujung akar saat menembus tanah. Agar kalian lebih paham lagi, nanti saya akan memperjelaskan lewat contoh di gambar berikut dengan beserta penjelasannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi penampang melintang batang singkong. Yang pertama ada epidermis, lapisan paling luar yang tipis. Terus yang kedua ada korteks, jaringan di bawah epidermis. Terus yang ketiga floem, berada di luar berkas xilem. Terus ada xilem, bagian lebih ke arah dalam berbentuk pola putih atau bercak seperti gelombang. Terus yang kelima ada empulur, bagian paling tengah batang. Gambar ini diambil dari buku struktur sel batang singkong mikroskopis. Dokumen ini memberikan ringkasan. Diunggah langsung oleh Virga Andika Oktober 17, 2016. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi daun singkong pada sayatan membojor. Yang pertama ada epidermis, sama seperti sebelumnya. Terus yang kedua, mesofil, jaringan klorofil, jaringan berwarna hijau tempat fotosintesis.
Terus yang ketiga, berkas pengangkut jaringan pembuluh yang memanjang di tengah daun. Yang keempat, ada xilem, pembuluh kayu berada di bagian dalam berkas pengangkut. Terus yang kelima, ada phloem, pembuluh tapis berada di bagian luar xilem. Terus yang keenam, jaringan dasar atau spons, jaringan lebih terang yang mengisi bagian antara mesofil dan epidermis. Gambar tersebut saya ambil dari buku Struktur Anatomi Daun Singkong Mikroskopis, diunggah langsung oleh Anissa pada September 22, 2019. Baik, itulah penjelasan mengenai pengamatan organ vegetatif dan morfologi pada tumbuhan pohon singkong. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisran Pakaya dengan NIM 043024250028 Program Studi Biologi kelas B Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan organ vegetatif pada tanaman padi yang memiliki nama ilmiah yaitu Oryza sativa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu morfologi dan anatomi pada tanaman padi atau Oryza sativa. Morfologi tanaman padi adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk, ciri, susunan, serta struktur bagian luar tanaman padi yang dapat diamati secara langsung dengan mata atau alat bantu sederhana. Ciri utamanya yaitu berakar serabut, batang beruas dan berongga, serta daun memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Dan pada bagian anatomi tanaman padi adalah cabang ilmu yang mempelajari susunan, bentuk, serta struktur bagian dalam jaringan dan sel penyusun tubuh tanaman padi yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop melalui sayatan penampang. Baik, selanjutnya pada organ vegetatif. Organ vegetatif merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berperan dalam proses pertumbuhan, penyerapan unsur hara, serta pembuatan makanan dan tidak terlibat secara langsung dalam proses perkembangbiakan pada tanaman padi, meliputi akar, batang, dan daun. Selanjutnya pada akar memiliki jenis yaitu akar serabut, dan akar juga memiliki morfologi yang berbentuk silindris memanjang, berwarna putih kekuningan, permukaan halus, serta tumbuh menyebar di lapisan tanah atas. Akar juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama, ujung akar, yaitu tempat pertumbuhan memanjang, dan yang kedua ada tudung akar, yaitu melindungi jaringan tumbuh saat menembus tanah, dan yang ketiga ada daerah pemanjangan, yaitu tempat akar bertambah panjang, dan yang keempat ada daerah rambut akar, yaitu memperluas permukaan penyerapan air dan zat hara, dan yang kelima ada daerah pembuluh, yaitu tempat terbentuknya jaringan pengangkut. Selanjutnya pada anatomi akar, itu struktur bagian dalam dari sayatan melintang. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar berfungsi sebagai pelindung sekaligus tempat penyerapan zat. Dan yang kedua ada korteks, yaitu lapisan tengah tersusun atas sel-sel berongga berfungsi menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga ada endodermis, yaitu lapisan pembatas mengatur perpindahan zat dari korteks menuju jaringan bagian dalam. Dan yang keempat ada silinder pusat, yaitu bagian paling dalam terdiri dari periskel, yaitu membentuk akar cabang.
Dan yang kedua ada xilem, mengangkut air dan zat hara. Kemudian ada floem, yaitu mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang terakhir ada empulur, yaitu jaringan pengisi bagian tengah. Akar juga memiliki fungsi, yaitu untuk menopang tumbuh tanaman dan menyerap serta mengangkut air dan zat hara. Selanjutnya pada batang memiliki morfologi seperti berbentuk silindris, berruas-ruas, bagian antar ruas berongga, tubuh tegak, berwarna hijau kekuningan dan berstruktur kokoh. Batang juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada buku, bagian padat tempat tumbuhnya daun dan tunas. Dan yang kedua ada ruas, yaitu bagian di antara dua buku, berongga dan berisi jaringan pengangkut. Dan yang ketiga ada berkas pembuluh, yaitu jaringan pengangkut yang tersebar di seluruh bagian batang. Selanjutnya anatomi batang. Struktur bagian dalam dari sayatan melintang. Yang pertama ada epidermis, lapisan terluar dilapisi zat lilin untuk mencegah penguapan air berlebihan. Dan yang kedua ada sklerenkim, yaitu jaringan penguat membuat batang tetap tegak dan kuat. Dan yang ketiga ada berkas pengangkut, tersusun menyebar, terdiri dari xilem dan floem. Dan yang keempat ada empulur, yaitu bagian tengah yang berongga, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Batang juga memiliki fungsi, yaitu menopang bagian tanaman, saluran pengangkutan zat, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya pada daun memiliki morfologi seperti berbentuk memanjang seperti pita, ujung meruncing, berwarna hijau, tersusun berselang-seling, memiliki tulang daun sejajar. Daun juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada pelepah daun, yaitu bagian pangkal yang membungkus batang. Dan yang kedua ada helai daun, yaitu bagian lebar tempat pembuatan makanan. Dan yang ketiga ada lidah daun, yaitu selaput tipis mencegah air masuk ke dalam celah pelepah daun. Dan yang keempat ada telinga daun, yaitu tonjolan kecil penyangga posisi helai daun. Daun juga memiliki anatomi, yaitu struktur bagian dalam dari sayatan melintang. Yang pertama ada epidermis, atas dan bawah memiliki stomata sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan air. Dan yang kedua ada jaringan mesofil, yaitu berisi sel yang mengandung klorofil, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan yang ketiga ada berkas pembuluh, yaitu tersusun dari sejajar, berfungsi mengangkut air dan hasil fotosintesis. Daun juga memiliki fungsi, yaitu tempat pembuatan makanan, pernapasan, serta mengatur proses penguapan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Sri Fitin Daud. Saya dari kelas B, Prodi Biologi dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengamatan organ vegetatif dan morfologi tumbuhan. Melalui pengamatan morfologi, kita dapat memahami ciri-ciri fisik tumbuhan serta bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Morfologi adalah cabang dari biologi yang mempelajari bentuk dan struktur luar makhluk hidup. Secara umum, morfologi membahas bagaimana suatu organisme terlihat, mulai dari ukuran,
ukuran, bentuk, hingga susunan bagian tubuhnya. Berbeda dengan anatomi yang mempelajari bagian dalam. Morfologi lebih fokus pada ciri-ciri yang dapat diamati secara langsung. Bagian-bagian morfologi yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk kali ini saya akan membahas organ vegetatif dan morfologi tumbuhan pada bunga Kamboja atau nama ilmiahnya Adenium obesum. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan tentang taksonomi tumbuhan. Secara umum, taksonomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari pengelompokan, klasifikasi, penamaan, dan identifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Secara sederhana, taksonomi membantu kita menyusun makhluk hidup ke dalam kelompok yang teratur sehingga lebih mudah dipelajari. Urutan taksonomi pada tumbuhan yaitu ada kingdom, divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tanaman bunga Kamboja Jepang atau Adenium obesum merupakan salah satu tanaman hias yang populer karena bentuknya yang unik dan bunganya yang indah. Secara taksonomi, tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantinae, divisio Magnoliophyta sebagai tumbuhan yang berbunga, kelas Magnolepsida atau tumbuhan dikotil, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Adenium, dan spesies Adenium obesum. Nah, organ vegetatif adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup, tapi tidak terlibat langsung ke dalam reproduksi generatif, perkembangbiakan seksual. Konsep ini dipelajari dalam botani. Organ vegetatif utama itu terdiri dari yang pertama ada akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, mendapatkan tumbuhan agar tetap berdiri. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua itu ada batang yang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun melalui xilem dan mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh itu melalui floem. Yang ketiga itu ada daun, tempat utama terjadinya fotosintesis, mengatur pertukaran gas melalui stomata, membantu proses transpirasi penguapan air. Bagian-bagian akar dipelajari dalam ilmu botani terdiri atas beberapa struktur utama yang memiliki fungsi berbeda-beda. Bagian pertama adalah tudung akar atau kalitra yang terletak di ujung akar. Struktur ini berfungsi melindungi jaringan akar saat menembus tanah serta membantu pergerakan akar di dalam tanah. Di belakang tudung akar terdapat daerah pembelahan atau daerah meristematik. Pada bagian ini, sel-sel aktif mendelah sehingga berperan penting dalam pertumbuhan panjang akar. Selanjutnya terdapat daerah pemanjangan, yaitu tempat sel-sel hasil pembelahan mulai memanjang dan menyebabkan akar bertambah panjang. Bagian berikutnya adalah daerah diferensiasi atau daerah rambut akar. Pada daerah ini, sel-sel berkembang menjadi jaringan khusus dan terdapat rambut akar yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan air serta mineral dari tanah. Di dalam akar juga terdapat jaringan penyusun akar, yaitu epidermis sebagai lapisan terluar, korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, endodermis yang mengatur masuknya air menuju silinder pusat, serta silinder pusat atau sel yang berisi xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Morfologi akar adalah kajian tentang bentuk dan struktur akar pada tumbuhan. Akar umumnya berada di dalam tanah, berwarna putih atau kecoklatan, tidak berkuku-kuku, tidak memiliki daun, dan tumbuh ke arah bawah mengikuti gaya gravitasi. Secara morfologi, akar terdiri atas akar utama, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki satu akar utama yang besar dan kuat, sedangkan akar serabut terdiri dari banyak akar kecil yang menyebar. Anatomi akar merupakan kajian tentang susunan jaringan yang terdapat di dalam akar tumbuhan. Struktur anatomi akar tersusun atas beberapa lapisan jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke hasil pengamatan langsung pada tanaman Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Bagian akar pada Adenium obesum termasuk akar tunggang
yang mengalami modifikasi dan tampak membesar karena berfungsi menyimpan cadangan air dan nutrisi. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan memperkuat posisi tanaman. Batangnya termasuk batang berkayu dengan pangkal yang besar. Batang berfungsi sebagai penopang, tempat menyimpan air, dan jalur transportasi zat. Nah, daunnya merupakan daun tunggal yang terbentuk lonjong dengan tulang daun menyirip. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa Adenium obesum merupakan tumbuhan dikotil dengan struktur morfologi dan anatomi yang mendukung adaptasinya pada lingkungan kering. Berikut hasil pengamatan anatomi tentang batang Adenium obesum atau Kamboja Jepang yang diambil dari sumber video YouTube yang berjudul Anatomi Menentang Batang Kamboja Jepang oleh akun IPA Biologi 197. Pada penampangnya lintang batang, terlihat bentuk batang yang tersusun padat dengan jaringan penyusun yang cukup jelas. Bagian luar batang tampak dilindungi oleh epidermis, sedangkan bagian dalam terdiri atas jaringan penyimpan dan berkas pengangkut. Struktur batang yang tebal dan membesar ini merupakan bentuk adaptasi tanaman terhadap lingkungan kering sehingga mampu menyimpan air dalam jumlah yang cukup banyak. Sekian pembahasan mengenai pengamatan organ vegetatif serta morfologi dan anatomi tanaman Adenium obesum atau Kamboja Jepang. Semoga hasil pengamatan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang struktur tumbuhan serta fungsinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 043024250222, mahasiswa program studi biologi di Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini, saya akan membahas tentang pengamatan organ vegetatif serta morfologi dan anatomi tumbuhan dengan objek kampung darat atau Ipomea reptans. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kalian pernah kepikiran gak sih sebenarnya kampung darat itu termasuk jenis tumbuhan apa? Jadi, kampung darat ini merupakan tanaman sayuran yang termasuk tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang memiliki 2 tutung biji. Ciri-cirinya antara lain memiliki akar tunggang, tulang bersirip, dan batang yang berkandium. Terus, kalau dilihat dari sisi ilmiahnya, bagaimana sih pengelompokan kampung darat ini? Jadi, kampung darat diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesies Ipomea reptans. Artinya, kampung ini termasuk tumbuhan berbunga yang mampu melakukan fotosintesis dan termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih itu taksonomi? Menurut Carolus Linnaeus, taksonomi adalah pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan ciri. Sedangkan menurut Ernst Mayr, taksonomi mencakup identifikasi, klasifikasi, dan penamaan organisme berdasarkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar tumbuhan, seperti akar, batang, daun. Organ vegetatif sendiri terdiri dari akar, batang, dan daun yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, selain taksonomi, ada juga istilah morfologi dan anatomi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan anatomi itu mempelajari bagian dalamnya, seperti jaringan dan sel penyusun. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan organ vegetatif? Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, bukan untuk reproduksi. Organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Sekarang kita masuk ke hasil pengamatan langsung pada kangkung darat. Kalau kalian perhatikan, bagian akar pada kangkung ini termasuk akar tunggang yang memiliki satu akar utama dengan cabang-cabang kecil. Akar ini berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah serta memperkuat posisi tanaman.
Selanjutnya, batang kangkung termasuk batang lunak atau herbaceous berwarna hijau, berongga, dan tumbuh menjalar. Batang ini juga memiliki buku dan ruas yang jelas, serta berfungsi sebagai penopang dari jalur dan transportasi zat. Lalu, bagaimana dengan daunnya? Daun kangkung merupakan daun tunggal dengan bentuk lenset atau memanjang, ujung runcing, dan memiliki tulang daun menyirip. Daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari masing-masing organ. Pada akar, terdapat tudung akar yang melindungi ujung akar, zona pembelahan tempat sel aktif membelah, zona pemanjangan tempat sel memanjang, dan zona diferensiasi tempat terbentuknya jaringan khusus. Pada batang, terdapat buku atau nodus sebagai tempat tumbuhnya daun, ruas atau internodus sebagai jarak antar buku, serta jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Sedangkan pada daun, terdapat tangkai daun, helaian daun, dan tulang daun. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana sih struktur anatominya? Dari semua pengamatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kangkung darat atau Ipomoea reptans merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki organ vegetatif lengkap, yaitu akar, batang, dan daun, dengan struktur morfologi dan anatomi yang saling mendukung dalam proses kehidupan tumbuhan. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengamatan organ vegetatif serta morfologi dan anatomi pada objek kangkung darat atau Ipomoea reptans. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gilbert Stefanus Riodongi dengan nomor induk mahasiswa 0430 2425 026 dari kelas B Biologi angkatan 2025. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Biologi, program studi Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan organ vegetatif dan morfologi dari tumbuhan Dracaena sanderiana. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk luar dan struktur tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Morfologi tumbuhan membantu kita untuk mengenali ciri-ciri suatu tumbuhan berdasarkan bentuk fisiknya. Yang kedua, itu adalah taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan dan penamaan tumbuhan. Klasifikasi dari tumbuhan Dracaena sanderiana, yang pertama itu kingdom adalah Plantae. Divisi Magnoliophyta untuk kelas Liliospida, ordo Asparagales untuk famili Asparagaceae, untuk genus itu Dracaena, untuk spesies dari tumbuhan ini adalah Dracaena sanderiana. Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Tanaman Dracaena sanderiana memiliki jenis akar serabut yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Akar tersebut tumbuh menyebar dan tidak memiliki akar utama. Selanjutnya ada bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar terdiri dari yang pertama, tudung akar atau kaliptra yang melindungi ujung akar. Kemudian yang kedua itu adalah zona meristem, tempat pembelahan sel. Yang ketiga itu adalah zona pemanjangan, tempat sel bertambah panjang. Dan yang terakhir itu adalah zona diferensiasi, tempat terbentuknya jaringan akar dan rambut akar. Morfologi akar. Secara morfologi, akar Dracaena sanderiana berwarna putih kekuningan, berbentuk halus dan bercabang.
Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari lingkungan. Untuk anatomi akarnya terdiri dari yang pertama epidermis sebagai lapisan pelindung luar. Kemudian yang kedua itu adalah korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga itu adalah endodermis yang mengatur masuknya air ke silinder pusat. Dan yang terakhir silinder pusat atau stele yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Secara morfologi, batang Dracaena sanderiana berbentuk tegak berwarna hijau dan memiliki ruas serta buku batang yang jelas. Batangnya termasuk batang basah karena mengandung banyak air. Batang berfungsi menopang tubuh tumbuhan dan sebagai jalur transportasi air serta zat makanan. Kemudian untuk anatomi batang. Secara anatomi, batang terdiri dari yang pertama epidermis sebagai pelindung luar batang. Kemudian yang kedua itu jaringan parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Pada tumbuhan monokotil seperti Dracaena sanderiana, berkas pengangkut tersebar di seluruh batang. Morfologi daun. Secara morfologi, daun Dracaena sanderiana berbentuk lancet atau memanjang dengan ujung runcing. Daunnya berwarna hijau dan memiliki pertulangan sejajar yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dari hasil penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa tanaman Dracaena sanderiana memiliki organ vegetatif lengkap berupa akar, batang, dan daun dengan ciri khas tumbuhan monokotil seperti akar, serabut, dan tulang daun sejajar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nazok Tafiani Al-Hugani dengan NIM 0430242503 dari program studi biologi kelas B angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengamatan organ vegetatif dan morfologi tumbuhan pada pisang sepatu dengan nama ilmiah Musa paradisiaca L. Morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk luar dan struktur organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Morfologi tumbuhan mempelajari bentuk dan susunan organ tumbuhan yang berkaitan dengan fungsi serta adaptasinya. Pada pengamatan ini, organ vegetatif yang diamati meliputi akar, batang, dan daun. Taksonomi tumbuhan ini berdasarkan sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Klasifikasi pisang sepatu yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca L. Selanjutnya ada organ vegetatif tumbuhan. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tanpa melalui proses reproduksi generatif. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Jenis akar pisang sepatu. Pisang sepatu memiliki sistem akar serabut yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Akar serabut tersusun dari banyak akar berukuran hampir sama yang tumbuh dari pangkal batang. Secara morfologi, akar pisang berwarna putih kecoklatan, berbentuk serabut dan menyebar di dalam tanah. Akar tumbuh dari bonggol atau batang bagian bawah dan berfungsi menyerap air serta mineral dari tanah. Batang pada pisang disebut batang semu karena terbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus. Batangnya berbentuk silindris, berwarna hijau, lunak, dan mengandung banyak air. Batang berfungsi menopang daun serta menjadi tempat transportasi zat makanan dan air. Daun pisang berbentuk panjang dan lebar dengan tulang daun sejajar yang merupakan ciri tumbuhan monokotil. Permukaan daun berwarna hijau dengan tekstur tipis namun mudah robek.
Daun terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada preparat anatomi akar yang mengacu pada literatur Musa Paradisiaca, terlihat beberapa jaringan penyusun, yaitu epidermis, korteks, endodermis, xilem, phloem, dan empulur. Pada bagian terluar terdapat epidermis sebagai pelindung. Di bagian dalam terdapat korteks yang tersusun dari sel parenkim. Kemudian terdapat endodermis yang mengatur masuknya air menuju silinder pusat. Xilem dan phloem berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Pada preparat anatomi batang yang digunakan sebagai referensi literatur tumbuhan genus Musa, terlihat epidermis, jaringan dasar parenkim, dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil tersebar di jaringan dasar. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan phloem. Jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan dan juga air. Pada preparat anatomi daun, berdasarkan literatur Musa Paradisiaca, terlihat epidermis atas, mesofil, berkas pengangkut, dan epidermis bawah. Mesofil mengandung kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Pada epidermis juga terdapat stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas dan transpirasi. Berdasarkan hasil pengamatan, morfologi dan anatomi pisang sepatu atau dengan nama ilmiah Musa Paradisiaca memiliki ciri khas tumbuhan monokotil, yaitu akar serabut, tulang daun sejajar, serta berkas pengangkut yang tersebar pada batang. Pada pengamatan anatomi juga terlihat jaringan penyusun akar, batang, dan daun yang terdiri atas epidermis, korteks, xilem, dan phloem, dan jaringan lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Sekian video pengamatan organ vegetatif, morfologi, dan anatomi tumbuhan pada pisang sepatu atau dengan nama ilmiah Musa Paradisiaca. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi pada materi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hasan dengan NIM 0430 2425 046. Saya dari Prodi Biologi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan organ vegetatif dan morfologi tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Apa sih morfologi tumbuhan? Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk luar dan struktur tubuh tumbuhan. Morfologi tumbuhan meliputi pengamatan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dengan mempelajari morfologi tumbuhan, kita dapat mengetahui ciri suatu tumbuhan dan membedakannya dengan tumbuhan lain. Taksonomi pada tumbuhan putri malu yang pertama, Kingdom Palantae, divisi Spermatophyta, subfisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Mimosa, spesies Mimosa pudica. Tumbuhan putri malu dikenal sebagai tumbuhan sensitif karena daunnya akan menutup ketika disentuh. Yang ketiga, organ vegetatif tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, bukan untuk reproduksi. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, daun. Namun ketiga organ ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling berdekatan. Yang keempat, jenis akar pada tanaman putri malu. Tumbuhan putri malu memiliki jenis akar tunggang karena termasuk tumbuhan dikotil. Akar tunggang memiliki suatu akar utama yang tumbuh ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar kecil. Fungsi akar pada putri malu yaitu yang pertama, penyerapan air dan mineral. Yang kedua, memperkokoh tumbuhan dan membantu proses pertumbuhan. Yang kelima, bagian-bagian akar pada tanaman putri malu. Bagian-bagian akar pada tumbuhan putri malu terdiri dari tulung akar, berfungsi melindungi ujung akar. Yang kedua, epidermis sebagai lapisan luar akar. Yang ketiga, korteks, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, endodermis, mengatur masuknya air ke jaringan pengangkut. Yang kelima, silindris pusat, tempat xilem dan phloem berada. Yang terakhir, rambut akar, membantu penyerapan air dan mineral. Pada morfologi akar, putri malu memiliki akar tunggang yang tumbuh ke dalam tanah dan bercabang menjadi akar
dari tanah dan juga memperkokoh tumbuhan agar tetap berdiri. Pada bagian akar sering terdapat bintil akar yang membantu meningkatkan nitrogen dengan bantuan bakteri. Pada morfologi batang, batang putri malu berbentuk bulat kecil dan bercabang-cabang, permukaannya memiliki duri halus serta rambut-rambut kecil. Batangnya berwarna hijau ketika muda dan berubah menjadi kecoklatan saat tua. Batang tumbuhan ini biasanya tumbuh menjajar di permukaan tanah atau sedikit tegak. Pada morfologi daun, daun putri malu merupakan daun majemuk menyirip ganda dengan anak-anak kecil berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Daun ini memiliki ciri khas yaitu dapat menutup apabila disentuh. Tekanan getaran atau saat malam hari, gerakan tersebut terjadi karena perubahan tekanan tunggor pada pangkal daun. Bagian anatomi pada putri malu, pada bagian akar yang pertama tundung akar atau kaliptra. Bagian paling ujung akar yang berfungsi melindungi jaringan akar saat menembus tanah. Yang kedua, daerah pembelahan. Terletak di atas tundung akar, pada bagian ini sel-sel aktif membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel baru. Yang ketiga, daerah pemanjangan. Bagian tempat sel-sel hasil pembelahan mulai memanjang sehingga akar panjang. Yang keempat, daerah maturasi atau diferensiasi. Bagian tempat sel berkembang menjadi jaringan dewasa dan mulai memiliki fungsi khusus. Yang kelima, epidermis. Lapisan paling luar akar yang berfungsi melindungi jaringan di dalam akar serta membantu penyerapan dan mineral bertambah. Pada anatomi pada batang, terdapat epidermis, lapisan luar batang yang berfungsi melindungi jaringan di dalam batang dari kerusakan penguapan berlebihan. Yang kedua, korteks. Jaringan yang terletak di bawah epidermis, korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan dan membantu memperkuat batang. Yang ketiga, berkas pembuluh. Bagian yang terdiri dari xilem atau floem berfungsi sebagai jalur pengangkut gas di dalam tumbuhan. Yang keempat, xilem, pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kelima, floem, pembuluh tipis yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keenam, empulur, jaringan dasar di bagian tengah batang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Pada anatomi daun terdapat epidermis atas, lapisan paling luar pada bagian atas daun yang berfungsi melindungi jaringan daun. Yang kedua, jaringan kelisai, jaringan mesofil yang tersusun rapat dan banyak mengandung kloroplast. Bagian ini menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, jaringan spons, jaringan mesofil yang memiliki banyak ruang antara sel sehingga membantu pertukaran gas pada daun. Yang keempat, xilem, pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kelima, floem, pembuluh tipis yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian. Yang keenam, epidermis bawah, lapisan pelindung pada bagian bawah daun yang membantu melindungi jaringan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Saryani S. Majid dengan NIM 0430242539, angkatan 2025, jurusan Biologi, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengamatan organ vegetatif dan morfologi serta anatomi pada tumbuhan Muntingia calabura. Muntingia calabura adalah tanaman tropis yang dikenal di Indonesia dengan nama kersen, talok, atau ceri Jamaika. Tumbuhan ini termasuk tanaman buah kecil yang banyak tumbuh di daerah tropis dan mudah ditemukan di pinggir jalan, pekarangan rumah, maupun lahan terbuka. Tanaman muntingia sendiri berasal dari wilayah Amerika tropis, tetapi sekarang telah menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Menurut UPD KK 2021, tanaman ini secara tradisional digunakan untuk mengurangi nyeri akibat tukar lambung dan munculnya berbagai jenis penyakit, baik infeksius maupun non-infeksius. Akar pada Muntingia calabura termasuk jenis akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar kecil. Sistem perakaran ini membantu tanaman berdiri kokoh dan mampu menyerap air serta unsur hara dari tanah secara efektif.
Batang muntingnya kalabura berbentuk bulat dan berkayu. Tanaman ini termasuk tumbuhan dikotil sehingga batangnya mengalami pertumbuhan sekunder yang menyebabkan ukuran batang semakin besar seiring pertambahan umur batang. Batang tanaman ini dapat tumbuh mencapai tinggi sekitar 3-12 meter tergantung kondisi lingkungan. Daun muntingnya kalabura merupakan daun tunggal yang tersusun berseling pada batang. Bentuk daunnya lonjong hingga lancet dengan ujung meruncing. Permukaan daun yang berbulu membantu mengurangi penguapan berlebihan. Daun juga memiliki stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan proses transpirasi. Pada preparat penampang melintang daun muntingnya kalabura di atas, terlihat beberapa bagian anatomi daun yang telah diberi tanda. Yang pertama ada EA atau epidermis atas. Epidermis atas merupakan lapisan sel paling luar pada permukaan atas daun, yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, mengurangi penguapan air, dan menjaga daun dari gangguan luar seperti mikroorganisme dan kerusakan mekanik. Yang kedua ada PP atau jaringan palisade atau yang biasa disebut parenkim palisade. Jaringan palisade terletak tepat di bawah epidermis atas yang berfungsi untuk tempat utama berlangsungnya fotosintesis dan menyerap cahaya matahari secara maksimal karena kaya klorofil. Yang terakhir ada T atau trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut halus yang tumbuh pada permukaan daun. Memiliki ciri-ciri seperti berbentuk seperti rambut memanjang, terdapat pada epidermis daun dan pada preparat tampak menonjol keluar, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan berlebihan, melindungi daun dari serangga-serangga, dan membantu mempertahankan kelembapan permukaan daun. Selanjutnya, ada preparat trikoma glandular pada kulit batang muntingnya kalabura. Yang pertama ada kepala trikoma glandular atau sel sekretori. Bagian ujung yang membesar mengandung sel sekretori penghasil atau penyimpan zat seperti minyak, lendir, atau senyawa metabolis sekunder. Yang kedua ada tangkai trikoma atau stalk. Bagian memanjang yang tersusun atas beberapa sel dan berfungsi menopang kepala trikoma. Dan yang ketiga ada sel basal atau dasar trikoma. Bagian paling bawah yang menempel pada jaringan epidermis batang sebagai penopang trikoma. Dan bagian yang berwarna biru itu adalah jaringan epidermis batang atau tempat melekatnya trikoma. Pada preparat anatomi terakhir, yakni pada akar muntingnya kalabura, yang pertama terdapat dinding sel, dinding tipis yang tampak jelas setelah berwarna metilen blue dan ajur. Yang kedua ada sitoplasma yang mengisi bagian tepi sel, biasanya lebih tipis karena ruang sel sebagian besar terisi oleh vakuola atau endapan. Yang ketiga ada vakuola atau ruang sel, bagian terbesar pada sel idioblast berisi getah, minyak mukilago, tanin, kristal, atau senyawa metabolis sekunder lainnya. Perwarnaan membuat bagian ini tampak lebih gelap atau homogen. Yang keempat ada inti sel, biasanya menepi atau terdesak oleh vakuola besar dan dapat tampak lebih gelap setelah pewarnaan. Yang kelima, sel parenkim sekitarnya. Sel-sel di sekeliling idioblast berukuran lebih kecil, berdinding lebih tebal dan berfungsi sebagai jaringan dasar penyusung akar. Dan yang terakhir ada jaringan akar atau korteks, tempat ditemukannya sel idioblast di antara sel parenkim akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufrianto Bastamu dengan NIM 043024250023. Saya dari kelas B angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan tentang organ vegetatif dan morfologi tumbuhan dengan objek pengamatan sendiri, yaitu tanaman kemangi atau nama ilmiahnya Ocimum basilicum.
Teman-teman perlu ketahui, apa sih itu organ vegetatif dan morfologi tumbuhan? Nah, yang pertama, organ vegetatif merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun, di mana akar itu berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah, sedangkan batang berfungsi sebagai penopang atau menopang tumbuhan serta mengangkut zat makanan. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri untuk tumbuhan tersebut. Pada tanaman kemangi, organ vegetatif berkembang dengan baik. Batangnya bercabang, memiliki warna hijau dan memiliki tekstur yang lunak. Daunnya itu berbentuk oval dengan ujung meruncing serta memiliki aroma khas. Akar tanaman termasuk akar tunggal dan bercabang menjadi akar-akar kecil sehingga mampu menopang keseluruhan dari tanaman tersebut. Sedangkan morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk dan struktur luar dari tumbuhan tersebut seperti akar, batang, dan daun. Dengan mempelajari morfologi, kita dapat mengetahui ciri khas suatu tumbuhan serta membedakannya dari tumbuhan lainnya. Selanjutnya, ada juga yang dikenal dengan taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan terdiri dari 7 tingkatan. Nah, pada tumbuhan kemangi itu terdiri dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophosida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Ocimum, dan spesies Ocimum basilicum. Tanaman kemangi termasuk tumbuhan dikotil yang memiliki ciri akar tunggal, tulang daunnya menyirip, dan batang yang bercabang. Kemangi juga dikenal sebagai tanaman herbal yang sering dimanfaatkan sebagai lalapan dan bahan pengobatan tradisional di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan pada foto, akar tanaman kemangi termasuk jenis akar tunggal yang memiliki satu akar utama tumbuh memanjang ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar kecil. Akar kemangi memiliki warna coklat muda hingga coklat tua dengan bentuk memanjang dan bercabang. Pada akar juga terlihat rambut akar yang halus dan berfungsi membantu penyerapan air serta mineral dari tanah. Dan juga terdapat ujung akar yang tampak meruncing yang menunjukkan daerah pertumbuhan akar. Selanjutnya, hasil pengamatan pada batang. Berdasarkan hasil pengamatan, batang memiliki bentuk yang tegak, bercabang, dan berwarna hijau muda. Batang memiliki ruas dan buku batang sebagai tempat tumbuhnya daun dan cabang. Permukaan batang tampak halus dan sedikit berbulu. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan serta mengangkut air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Terakhir, pada hasil pengamatan daun kemangi memiliki bentuk oval memanjang dengan ujung meruncing dan memiliki warna hijau. Daun memiliki tulang daun yang menyirip serta tepi daun yang sedikit bergerigi halus. Daun tersusun berhadapan pada batang dan memiliki aroma khas kemangi. Helai daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil pengamatan dari anatomi akar. Berdasarkan hasil pengamatan preparat akar kemangi terlihat ada jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan floem, di mana epidermis berfungsi sebagai melindungi akar, sedangkan korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, sementara floem mengangkut hasil fotosintesis untuk dibagikan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan anatomi batang, terlihat adanya epidermis sebagai pelindung batang dan korteks sebagai penyimpanan cadangan makanan, dan floem yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem yang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral. Dan pada bagian tengah terdapat adanya empulur yang tersusun dari jaringan-jaringan parenkim. Dan terakhir, pada anatomi daun kemangi terlihat adanya epidermis atas dan bawah, di mana yang memiliki fungsi yang sama sebagai melindungi jaringan daun. Kemudian ada jaringan palisade yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sedangkan jaringan spon membantu adanya pertukaran gas, serta berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem untuk transportasi zat, serta stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas dan penguapan air.
Intisya Mianji Putri Naku dengan NIM 0430242521. Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan mempertahankan hidup tumbuhan, tetapi tidak secara langsung berperan dalam proses perkembangbiakan generatif. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagian struktur luar pada tumbuhan yang dapat dilihat secara langsung, sedangkan anatomi ilmu yang mempelajari struktur dalam pada tumbuhan.